Selamat datang di Bungko, sebuah desa kecil tepi pantai yang terletak di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Di sini budaya dan tradisi hidup berdampingan, menciptakan harmoni yang indah dalam kehidupan masyarakatnya. Angklung Bungko bukan sekedar alat musik, ia adalah simbol identitas budaya masyarakat Bungko. Sejak zaman dulu, angklung telah menjadi bagian integral dari berbagai upacara dan perayaan, mencerminkan rasa syukur dan kebahagiaan. Berbicara masalah angklung Bungko, tidak terlepas ini sejarahnya dengan pendirian keraton yang ada di Cirebon. Tidak serta-merta adanya Ki Gede Bungko itu dengan pendirian keraton yang ada di Cirebon. Ketika tahun 1482, Keraton Dalam Agung Pakungwati, sebelum ada Kanoman dengan Kesepuan, itu Keraton Cirebon bernama Dalam Agung Pakungwati. Dan yang menjadi raja pertama di Cirebon itu adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah. Daerah kekuasaannya itu dari tapal batas Patok Kerawang sampai ke Alas Roban, termasuk wilayah Bungko. Tersebutlah seorang yang ada di daerah pesisir ini, dulunya belum bernama Bungko, itu Pangeran Jakataruna yang sedang bertapa di atas pohon api-api. Karena saking kesaktian dan kedikjayaannya sampai tembus ke Keraton Cirebon, sehingga oleh Pangeran Cakrabuana diuji kemampuan tersebut dengan menyamar menjadi tukang angon bebek atau pengembala bebek. Karena mengganggu pertapaannya, bebek-bebek tersebut salah satunya dibunuh. Pangeran Cakrabuana nggak terima, sehingga dia tidak bisa menghidupkan kembali. Karena yang diminta kalau memang Anda sakti itu coba hidupkan kembali bebek tersebut. Karena kewalian dari Pangeran Cakrabuana tersebut diijabah oleh Allah, maka dia dengan keilmuannya itu bisa menghidupkan bebek tersebut dan dia menjadi muridnya Mbahku Cirebon Pangeran Cakrabuana, dan juga dia ke Keraton Pakungwati Cirebon untuk diperkenalkan kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sehingga dia menjadi abdinya. Dan dia dari Keraton Cirebon berguru agama Islam. Setelah berguru, dia berkenan menyandang gelar Syekh Benting atau Ki Gede Bungko. Ki Gede Bungko begitu memasuki masa usia tuanya, dia bermukim di daerah sini yang sekarang disebut Bungko, Pak. Untuk kewaspadaan itu dari zaman dahulu itu, dari beberapa kaul yang kita baca, itu siaganya dengan kentongan, Pak. Dengan kentongan untuk menandakan suatu bahaya. Dan dari kentongan tersebut nanti berubah menjadi angklung gitu. Kalau untuk angklung sendiri hanya sebagai pengiring. Ya.
Makanya kalau angklung tersebut tidak ada penarinya, itu bukan menjadi angklung bungko. Angklung bungko itu rangkaian daripada tariannya juga. Dan tidak ada solmisasinya. Tidak seperti angklung-angklung di Jawa Barat yang ada do re mi fa sol la si do, tapi kalau di di daerah Bungko itu tidak ada. Lagunya juga sejak saya kecil itu sholawatan, Pak. Ya, sampai sekarang itu. Jadi di samping dia mengembangkan seni, dia juga menjadi dakwah syiar Islam di daerah Cirebon atau wilayah Pantura pada khususnya. Seiring waktu, fungsi angklung bungko pun berkembang. Selain untuk dakwah, alat musik ini juga menjadi bagian penting dalam upacara adat seperti ngunjung dan nadran. Kini, angklung bungko juga digunakan sebagai alat hiburan pada berbagai acara. Salah satu keunikan angklung bungko adalah penyajiannya yang selalu menyatu dengan tarian khas. Para penari, semuanya laki-laki, menampilkan tarian tradisional seperti jorong, panji, bantaleo, barak sengkle, bebek ngoyor, ayam alas, dan plembangan. Tarian ini menggambarkan tarian perang dari seorang laksamana Ki Geden Bungko. Di antaranya tarian tersebut nanti bernama, kalau jalan itu namanya jorong. Jorong itu menandakan kapal yang didorong untuk maju ke laut. Dan kita saksikan tari jorong. Tarian kedua namanya tarian panji. Tarian ini melambangkan seorang kesatria yang berhati mulia. Tarian ketiga bernama bantaleo. Tarian ini diambil dari nama kapal Putri Ong Tin dari Cina yang berlabuh di Muara Jati. Kapal tersebut bertuliskan Bantaleo. Tarian keempat bernama Barak Sengkle. Tarian ini melambangkan daun kelapa yang patah namun tidak jatuh. Tarian kelima bernama bebek ngoyor. Tarian ini melambangkan prajurit-prajurit Bungko saat itu yang pandai berenang dan ahli menyelam di dasar lautan. Terus ayam alas. Tarian ayam alas tersebut menandakan bahwa Ki Geden Bungko itu tidak hanya bisa berperang di lautan, tapi dia juga ahli taktik di daerah daratan juga. Nah, yang terakhir itu tariannya bernama plembangan. Dia tidak seorang yang menjadi picik, karena dia itu plembangan itu artinya berhadap-hadapan, Pak. Jadi dia itu mau berhadap-hadapan menggunakan senjata atau tidak, dia akan siap sedia melayani yang dianggap musuh bagi kedaulatan Caruban Nagari saat itu. Sesungguhnya angklung bungko berperan penting dalam ritual keagamaan yang ditandai dengan simbol penghormatan kepada roh leluhur. Masyarakat melakukan ziarah dan memanjatkan doa berharap agar semua kebutuhan dan tujuan hidup berjalan lancar. Namanya angklung, asli angklung, wangklung bungko. Ini tinggalannya ke Gede Bungko. Kita anak putune turunannya kan. Ini kan jimat, nggak bisa dibunyikan. Kan masyarakat telah dibunyikan sakit. Oh itu namanya. Jadi nggak bisa dibunyikan. Saya itu singawit ya orang tua saya, sampai saya sendiri nggak tahu tuh yang muni itu. Ya, itu yang di bawah-bawah saja. Di panggul-panggul, kalau ada yang butuh ya dibawa.
Iya, kalau itu yang sakit, nyaluk tolong diobati mengenai dokter kak. Ya dibawa digawe banyu, dikon minum. Kan waras. Ya Jawaan kayak waras. Dari kan kata Melayu kan mana namanya? Ya pada ya waras. Sembuh, hari sembuh kan baksan. Proses pewarisannya sampai saat ini masih menggunakan keturunan, Pak. Pewaris-pewarisnya ya. Jadi saya sendiri juga mungkin menganalisis bahwa yang pegang angklung bungko itu dan yang masih dianggap ketuanya di sini ya masih ada kaitannya dengan Ki Gedeng Bungko. Angklungnya sendiri terdiri dari 3 angklung. Kondisinya itu sudah sebenarnya beberapa bagian sudah rusak, sudah pecah. Dan kalau saya dilihat dari jejaknya itu potongan-potongannya menggunakan golok. Karena tidak semuanya rata, ada bekas jejak-jejak golok. Kemudian bambunya sendiri sudah ada sebagian yang pecah. Dan kelihatannya itu bambu semacam bambu tali atau apa kayak gitu, tapi bukan bambu hitam. Jadi kalaupun itu berwarna hitam itu karena memang sudah terlalu lama mungkin disimpan di atas perapian atau apa gitu, terkena asap ya. Ukurannya itu bilahnya ternyata teratur itu. Jadi satu angklung itu 3 bilah bambu, yang besar dan menengah dan yang kecil. Dan dilingkari oleh bilah bambu gitu, melingkar 2 lingkaran. Yang bilah paling besar ukurannya 53 cm, turun ke yang tengah itu 42 cm, dan yang paling kecilnya 32 cm. Jadi rupanya selisihnya 10-10. Ada tradisi lisan yang saya dapatkan dari Bapak Jaso sampai ke kakeknya, bahwa padukuhan Bungko ini pernah dibakar oleh Belanda dengan semua terbakar. Tentunya nggak seramai ini ya. Yang lebih anehnya dari tahun tersebut, diperkirakan tahun 1805 sampai 20 itu, sudah ada angklung Bungko dan rumah itu terbakar, angklung tersebut tidak terbakar. Tetapi yang dulunya angklung itu ada 5, Pak, yang artinya masih bisa kita lihat cuma 3, karena pada waktu kejadian tersebut tidak diketemukan. Apakah dia itu menghilang, apakah terbakar menjadi abu, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Angklung Bungko tidak hanya berhenti pada sarana ritual dan pertunjukan. Ia terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, memperkuat pemahaman akan ajaran Islam dan nilai-nilai spiritual. Melalui musik dan tari, masyarakat Bungko merayakan keberagaman dan kekayaan budaya mereka. Tidak seperti permainan angklung yang ada di Jawa Barat, angklung Bungko itu memerlukan ritual-ritual khusus yang akan mau dimainkan. Jadi pemain itu harus dikasih balur bore dulu, terus ada jampi-jampinya, terus ada kembang setaman, terus ada jajanan pasar, dan ada klipo. Klipo itu semacam kiainya lah kan gitu. Ya, kalau berbicara khasanah musik tradisi di Indonesia, terutama di bagian seni pertunjukan, angklung Bungko memang sangat menarik dan unik. Karena ini berbeda dengan angklung-angklung tradisi yang lainnya, di mana biasanya di daerah Banten, kemudian di Garut, di Banjaran dan sebagainya, angklung itu selalu identik dengan upacara terkait dengan tanaman padi.
yaitu untuk ritual-ritual penghormatan terhadap Dewi Istri atau Nyi Pohaci. Nah, ini juga berkaitan dengan hal yang sudah dikemukakan oleh Van Zanten dalam karya tulisnya. Dia mengatakan bahwa the angklung is the closely associated with the ritual of rice planting. Dia betul-betul menyatakan bahwa angklung itu selalu berhubungan dengan tanaman padi. Nah, lain halnya dengan angklung yang ada di Bungko ini. Ini tidak ada kaitannya dengan agraris atau dengan tanaman padi itu sendiri. Ini lebih cenderung karena daerahnya di daerah pesisir pantai begitu ya, sehingga lebih mengutamakan ke masalah ritual-ritual untuk kegiatan-kegiatan ke lautan ataupun nelayan begitu ya. Meskipun dalam acara ritualnya itu, kalau angklung tradisi lebih sebagai pelengkap ritual, tapi untuk angklung Bungko itu lebih cenderung angklungnya yang diritualkan begitu. Dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah masalah dengan tanaman padi ataupun negara-negara atau negeri-negeri atau desa-desa yang cenderung agraris. Karena adanya di pesisir pantai, kalau angklung-angklung tradisi yang lain itu lebih cenderung ke daerah-daerah pegunungan di mana di situ ada hutan bambu, di sini tidak ada. Justru di Bungko ini angklungnya, bambunya itu memang pengaruh dari wilayah selatan dari Cirebon, misalnya dari Kuningan. Dan ini pun seperti yang dikatakan oleh beberapa tokoh yang kemarin mengadakan penelitian dan wawancara, itu tidak ada sangkut pautnya dengan acara-acara tanaman padi. Satu hal lagi yang menarik bahwa ritual yang dilakukan oleh masyarakat Bungko itu, kalau ritual itu kan seperti yang dikatakan oleh Profesor Sudarsono, bahwa ketika ritual itu dilakukan, itu pasti orangnya harus itu, alatnya harus itu, sesajennya harus itu, kemudian juga alat-alatnya dan tempatnya harus di situ. Sementara di angklung Bungko, karena mungkin sekarang perkembangan sudah begitu jauh, sehingga ritual itu dilakukan di tempat-tempat yang memang dikhususkan oleh tokoh atau pemimpin dari desa Bungko itu sendiri. Nah, ini satu hal yang menarik. Dan dari segi seni pertunjukan juga seperti yang disampaikan oleh Prof. Sudarsono, ini sudah diangkat menjadi alat-alat yang bukan alat-alat sebagai penunjang ritual, tapi angklungnya yang diritualkan. Sehingga untuk acara-acara yang sifatnya upacara ataupun lain itu hanya sebagai pelengkap. Dan satu hal yang menarik bahwa namanya angklung Bungko, tapi itu sebetulnya bukan identik dengan musiknya, tapi lebih cenderung ke kolaborasi antara musik angklung dengan tarian. Jadi yang lebih utama itu adalah sebetulnya tarian bungkonya, tarian angklung Bungko. Sementara angklung hanya sebagai ilustrasi untuk mengiringi tarian-tarian dimaksud. Akademisi dari Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI, Dr. Dinda Satya Upaya Budi memiliki penilaian tentang perubahan organologi angklung Bungko. Ukuran angklung Bungko yang diritualkan, kini ukurannya menjadi relatif lebih kecil pada saat pertunjukan. Kalau saya menangkap, mungkin mereka bukan tidak paham, tapi memang mereka tidak tahu karena ada missing link itu. Ya, karena ada informasi tentang budaya angklung dulu itu seperti apa. Saya yakin ini ada informasi yang memang belum tergali gitu ya. Karena seperti saya ungkap dari awal, mereka sebelum masanya Sunan Gunung Jati itu, Cirebon itu seolah-olah gelap, tidak bisa diinformasikan lagi. Data-data yang bisa mereka kembangkan, mereka sampaikan hanya setelah masa Sunan Gunung Jati, termasuk yang ini. Dan kenapa mereka hanya memainkan angklung-angklung yang kecil, yaitu diantaranya, gitu ya. Mereka tidak paham memainkan, umpamanya ini saya contohkan angklung Dog-Dog Lojor ya dari Banten Kidul. Mereka tidak tahu irama ritme yang ada di satu ensemble angklung itu seperti apa dimainkannya. Gitu.
Karena untuk yang angklung tradisional, baik itu angklung buncis, angklung dog-dog lojor, angklung baduy, begitu ya, angklung badeng, angklung bungkong, angklung gubrag, saya yakin masing-masing itu punya ritme yang khusus. Nah, kalau dilihat dari bentuk, saya tidak menangkap bahwa angklung yang bungko yang sekarang masih eksis itu merupakan pengembangan dari angklung Padaeng. Saya yakin bukan, karena jauh sebelum Padaeng menginovasi alat angklung dari yang pentatonis menjadi diatonis, itu bentuk angklung yang seperti angklung bungko yang sekarang, bukan yang disakralkan, itu sudah berkembang jauh sebelumnya. Saya pernah menyaksikan sebuah video Charlie Chaplin dan Tuan Tanah ketika itu di wilayah Garut. Mereka menyaksikan pertunjukan angklung, memang bentuknya seperti itu, tidak ada ornamen, tidak ada hiasan-hiasan yang seperti angklung yang ada di upacara-upacara ritual seperti di Baduy, di Banten Kidul gitu. Hanya memang kembali lagi pertanyaan saya, kenapa angklung bungko yang sekarang diritualkan ketika itu direkonstruksi menjadi sebuah kemasan pertunjukan dengan tari, kok bentuknya tidak direkonstruksi gitu. Itu sebuah pertanyaan saja sih. Hanya memang ini perlu pengkajian lagi, mungkin PPAI bisa membuat program kegiatan untuk meriset ini lebih mendalam lagi. Seiring dengan upaya pelestariannya, kini angklung bungko Cirebon telah menjadi salah satu yang ditetapkan warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Penetapan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim pada tanggal 7 Desember 2021. Angklung bungko yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2021 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentunya itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Dan kami berkewajiban untuk menjaga kemudian melestarikan peninggalan-peninggalan yang berkaitan dengan sejarah. Nah, kami juga berkewajiban setelah adanya penetapan WBTB dari kementerian, tentunya akan berkoordinasi secara penuh dengan kementerian, apalagi sekarang sudah berpisah antara pendidikan dan kebudayaan, dan kami akan langsung berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan berkaitan dengan pelestariannya. Dan kemarin kami sudah berkomunikasi dengan pewaris, dengan keluarga besar pewaris angklung bungko untuk bisa dijadikan sebagai salah satu materi pelajaran sebagai muatan lokal di sekolah. Itu sebagai bentuk apresiasi atau sebagai bentuk ekspresi angklung bungko itu harus dilestarikan. Angklung bungko adalah lebih dari sekedar seni. Ia adalah jembatan yang menghubungkan generasi, menyebarkan nilai-nilai moral dan spiritual, serta menjaga kearifan lokal di tengah tantangan zaman. Mari kita lestarikan dan rayakan keberagaman budaya yang ada di Bungko. Terima kasih telah menyaksikan sekilas dokumenter ini. Mari kita jaga dan lestarikan budaya kita bersama.